posit bukti itu bukan? Untuk di pembukuan bukan alat bukti. Ya? Di pembukuan bukan alat bukti. Di pembukuan bukan alat bukti. Saudara tadi sudah mengatakan peraturan-peraturan berkaitan dengan posit. Saya juga berdasar kepada ahli. Siapa yang bertanggung jawab dengan kekurangan ini? Ibu Novi sebagai penanggung jawab. Dapat dipertanggungjawabkan 1,3 lalu dijawab oleh ahli, lalu diterangkan oleh ahli kepada kami semua yang ada di sini. Siapa yang bertanggung jawab? Ahli bilang kepada direksi. Karena semuanya dari saya ini, Novi ini adalah sebagai pengeluaran uang saja. Betul? Saya juga berdasar kepada ahli. Siapa yang bertanggung jawab dengan kekurangan ini? Untuk Pemkos 2008 15 uang yang hilang dan PTM tidak disetorkan ke PJT 2832 sekian. Sedangkan posit yang sudah dikeluarkan oleh Ibu Novi tahun 2015 sampai dengan 18 yang bisa dimatchingkan adalah hanya 1 miliar 500 sekian. Sisanya adalah pengeluaran-pengeluaran atau yang sudah itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Ibu Novi dengan bentuk posit atau pikiran. Itu siapa yang tanggung jawab? Ibu Novi sebagai penanggung jawab. Maksudnya tadi ahli menyatakan direksi katanya yang bertanggung, yang menyerahkan. Jadi ada sebuah kekurangan, makanya saya bertanya lagi gitu kan. Ini luar biasa sekali bertanya-tanya gitu kan. Ini fakta hukum loh. Karena menurut saya kami ini menjadi sebuah sasaran saya pendapat Anda ahli ini ya. Saya tidak sependapat dengan ahli, ketika ahli menyatakan seperti ini. Jadi saya cuma hanya meminta berdasarkan apa yang tadi ahli katakan, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu ahli menyatakan bilang yang mempertanggungjawabkan itu adalah direksi, direktur umum, direktur utama, direktur apa kan gitu yang ada di sana. Itu yang dikeluarkan yang bisa dipertanggungjawabkan poinnya ya boleh Novi itu 1 miliar 500 ya, sedangkan yang 1 miliar 200 belum bisa pertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga menurut ahli ini tadi ya yang 1 miliar 300 yang itu tanggung jawab Novi, yang 1 miliar 500 yang begitu ya. karena tahunnya ada pemberian ataupun penyerahan dari yang lain. Perkara ini ada di 14, 14 sampai seterusnya. Dan kemudian kalau memang diurut modus-modus dengan kesaksian yang ada 2004 bahwa ini terus-terusan manajemen yang berbicara PDAM ini yang semua diakui pada dasarnya dari orang itu berapa? Ini ada pertanyaan aja, menurut ahli antara pertanggungjawaban Pospit 2013 sampai 2014 ya, 2014 itu sama 15 sampai 2018 itu berbeda, karena yang 2013 sampai 2015 itu belum diadakan penyidikan. Baik, jadi saya ganti lagi. Yang 2003 ataupun 2014 atau tersisa tadi 1,3 itu karena memang itu adalah tidak diakuinya karena memang peralihan. Lalu tanggung jawab siapa? Kan ini kan posisinya kan ada yang diakui. Itu kan petunjuk. Kalau memang itu bukan sebuah alat bukti. Dasarnya kan seperti petunjuk hukum itu. Karena memang itu bukan Ahli bisa jawab enggak? Yang 2013-2015 walaupun tidak ditawarkan sekarang. jadi untuk COVID apa? Posit 2013 dan 14 itu memang pertanggungjawabannya Ibu Novi di tahun itu, tahun 2013. Kalau itu nanti sudah disidikkan itu memang untuk terus yang di tahun itu kalau nanti diselidiki apakah itu benar itu Novi sudah benar kalau itu disidikkan itu memang
berarti menggunakan SPK. Tapi kasus 2013 itu belum di sini. Oke, jadi itu ya. Akuntingnya yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah yang di luar post-it. Jadi kalau misalnya penggunaan non budgeter itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan ahli mulai mengaudit itu 2015 sampai 2018. Nah, yang saya mau tanyakan ke ahli, ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini pengeluaran, ya, untuk ahli dibayar ya, ya. Nah, di sini ada pengeluaran 9 item. Ini ada untuk makan BPKB, akomodasi BPKB, ya. Terus di sini untuk makan BPKB lagi, akomodasi BPKB, nilainya sekitar hampir 13 juta dari 9 item. Nah, ini menurut ahli, ya, pengeluaran ini bagaimana secara akuntingnya menurut ahli? Kalau itu dari saya klarifikasi kepada SPI dan adalah jamuan tamu pada saat audit, bukan investigasi Pak, audit operasional itu bukan, tapi itu adalah jamuan tamu. Jadi ada anggaran tamu di situ. Selain keuangan BPN, apakah saudara memeriksa semua hotel? Apakah saudara memeriksa semua hotel? Jadi kami melakukan adalah audit karena unsur-unsur yang sudah dibayar oleh PDAM, hasil rekonsiliasi itu sudah masuk ke PCP, itu ada terapkannya. Sehingga waktu kita lakukan klarifikasi, apa betul ini sudah ada ceknya, ada unsur yang sudah disetujui oleh Dirut dan Dirut, tetapi kok tidak dibayarkan, itu kan yang kami lakukan. Kalau yang lain sudah diterima oleh PCP, tidak perlu kita dalami. Yang kita dalami adalah unsur-unsur yang sudah dibayar oleh PDAM dalam jurnal bayar kas bank dengan cek sudah disetujui oleh Dirut dan Dirut, tetapi uangnya tidak masuk ke PJT. Itu yang kami dalami dan kami lakukan klarifikasi gitu. Dan menurut Anda, yang saya pertanyakan, apakah saudara memeriksa hotel baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum? Kalau yang sudah dibayarkan, Saya tanya berdasarkan ahli, apakah saudara memeriksa hotel baik yang dibayarkan atau tidak? yang sudah dibayarkan tidak kami lakukan. Artinya yang dibayarkan sudah saudara periksa. Ada tanda tangan Pak Asman di dalam itu? Kami tunjukkan ya yang ada yang di dalam kita itu yang waktu kita kali kesepakatan bahwa katakan sudah menjadi diundang ya, tetapi setelah kami lakukan ini Pak yang sudah dibayarkan tidak diterima. Oke, saya tanya, 2016 2017. Di 2016 betul. Jadi di 2015 pada tanggal yang jadi masalah adalah bukan di penandatanganan itu, tapi uang yang diterima oleh Pak bukan penandatanganan cek dan ini berdasarkan kalau Pak Tatang tidak menandatangani cek di 2016, tetapi dia mengambil memerintahkan untuk positif. Ali, yang saya pertanyakan, ya kan bukan berkaitan dengan Tatang mengambil uang, ya kan? Apakah Tatang tanda tangan di voucher di tahun 2016-2017? Hanya itu yang pertanyaan saya. Kalau di 2015 Pak Tatang masih tanda tangan ya. Yang saya tanyakan 2016-2017. Kalau 2017 Nah itu yang saya tanya. Terus tadi jawab saya.
ketika itu memang tanda tangan, ngomongnya tidak tanda tangan, gitu loh. Saya kan Tidak tanda tangan ya. Ya, oke, ada salah. Itu tidak ditandatangani direktur umum. Namun uang itu cair kan? Uang itu cair kan? Poster itu cek itu. Cair ya? Tanpa ditandatangani direktur umum kan? Kemudian saya mengandung lagi dengan syarat formil. Oke? Bapak tadi mengatakan post-it itu tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti. Apakah saudara diperiksa di polisian? Ya, diperiksa. Berkaitan dengan post-it, apakah dipertanyakan pada saat kali? Jadi saya bilang bahwa kalau post-it itu adalah bukti informal sebagai pertanggungjawabnya sebagai karena melakukan itu Ahli, yang saya pertanyakan, apakah saudara ahli diperiksa di polisian berkaitan dengan post-it? Ditanya, apakah saya saudara jawab tentang post-it? Ya, saya jelaskan ke penyidik bahwa post-it itu adalah apa? Bukan dalam Bukan? bukan bukti sebagai pertanggungjawaban. Oke, ketika bukan bukti formil, tidak memenuhi syarat formilnya, itu dijadikan alat bukti. Apakah itu bisa dijadikan bukti di dalam persidangan? Bukan kapasitas. Oke. Jawab. Oke, saya hanya mempertegas saja. Post-it bukti atau bukan? Kalau saya dalam menilai atau mengevaluasi Ahli, saudara ahli tadi sudah mengatakan itu bukan alat bukti yang sah, gitu kan? Saya hanya mempertegas, apakah post-it itu merupakan alat bukti? untuk di pembukuan bukan alat bukti. Ya? Di pembukuan bukan alat bukti. Di pembukuan bukan alat bukti. Saudara tadi sudah mengatakan peraturan-peraturan berkaitan dengan post-it. Terima kasih. Saksi.